Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di tepi hutan, dekat jalur setapak menuju sungai. Orang-orang desa menamainya rumah belakang hujan, karena setiap kali hujan turun, suara tangisan anak kecil selalu terdengar dari arah rumah itu. Namun suatu hari, keluarga kecil dari kota ayah, ibu, dan aku pindah ke sana. Ayah mendapat tugas dari Dinas Kehutanan untuk mengelola area hutan pinus di sekitar desa. Rumah itu disewakan murah oleh kepala desa. Katanya, dulu milik seorang penjaga hutan yang menghilang tanpa jejak. Rumahnya besar tapi tua. Dindingnya dari papan jati yang sudah pudar, dan atapnya sebagian berlubang. Halaman belakang penuh rumput liar, dan di ujung kebun ada sumur tua tertutup papan kayu. Ayah berkata, itu sumur tidak terpakai. Tapi saat pertama kali kulihat ke sana, aku merasa seperti ada yang sedang menatap balik dari dalam gelapnya lubang. Malam pertama kami tiba, suasananya sepi sekali. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Udara seperti berhenti bergerak. Saat jam hampir menunjukkan pukul 18, ibu menyuruhku menutup semua jendela. Jangan buka jendela waktu maghrib, nak, katanya. Katanya, waktu itu makhluk halus lewat. Aku menurut, menutup semua jendela satu persatu. Tapi saat menutup jendela belakang yang menghadap kebun, aku sempat melihat bayangan kecil berlari di antara rumput tinggi. Aku pikir hanya anak-anak desa. Tapi malam itu kami tak mendengar suara siapapun di luar. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar bunyi air menetes. Tik, 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 tik. Aku menoleh ke lenggit-lenggit. Tidak bocor. Sumber suaranya datang dari arah belakang rumah. Aku membuka jendela sedikit dan melihat air menetes dari arah sumur tua. Tapi bukan itu yang membuatku menahan napas. Di samping sumur, ada sosok kecil berdiri diam. Anak laki-laki, tubuhnya kurus, rambutnya basah, menempel di wajah, bajunya robek. Ia menatap ke arahku. Wajahnya tampak samar karena kabut, tapi matanya kosong, putih seluruhnya, tanpa hitam. Dan dari jarinya, air hitam menetes perlahan ke tanah. Aku menutup jendela sepat-sepat dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi suara langkah kecil masih terdengar mendekat, menyusuri dinding luar rumah, lalu berhenti tepat di bawah jendela kamarku. Suara ketukan pelan di kaca jendela. Keesokan paginya, aku mencoba memberitahu ibu, tapi ia hanya tersenyum. Mungkin kamu ngelindur, nak. Kamu capek pindahan. Tapi ketika ibu membersihkan dapur, ia menjerit kecil. Di lantai dapur ada jejak kaki kecil penuh lumpur, berbaris dari arah pintu belakang sampai ke meja makan. Ibu memandang keluar, tapi tidak ada siapapun. Sore itu, ayah memutuskan memperbaiki pagar belakang. Ia pergi membawa cangkul dan obor kecil. Malamnya, saat kami makan, lampu dapur tiba-tiba redup. Angin bertiup kencang, pintu bergetar seperti ada yang menendang dari luar. Kami semua diam. 3 ketukan keras di pintu belakang.
Ayah berdiri, membuka pintu perlahan, tapi di luar hanya angin dingin dan kabut tebal. Di tanah ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah boneka kecil dari kain yang sudah sobek, basah, dan berlumur lumpur. Ayah mengambilnya dengan wajah bingung. Tapi saat boneka itu disentuh, air hitam menetes dari matanya. Hujan deras turun malam itu. Aku terbangun lagi karena mendengar suara. Kali ini lebih jelas, tangisan anak kecil dari arah belakang rumah. Pelan, serak, seolah berasal dari dalam tanah. Ibu, aku belum mau pulang. Aku keluar kamar perlahan, menuruni tangga kayu yang berderit. Pintu belakang sedikit terbuka, dan dari celahnya aku bisa melihat bayangan kecil berjongkok di pinggir sumur. Ia tampak menangis, menunduk, bahunya bergetar. Tapi ketika aku mencoba memanggilnya, "Kamu siapa?" Anak itu menoleh cepat sekali. Wajahnya hitam basah, matanya kosong, dan mulutnya ternganga lebar. Suara jeritan keluar bukan dari mulut manusia, tapi seperti suara air mendidih dan orang tenggelam. Aku lari ke kamar, menutup pintu, bersembunyi di bawah meja. Dan saat hujan reda, suara tangisan itu berubah menjadi tawa kecil. Hehe, sekarang giliranku main di dalam rumah. Pagi harinya, ayah tidak ada di rumah. Ibu bilang ia pergi mengecek hutan sejak subuh. Tapi waktu siang tiba, ayah belum juga pulang. Menjelang sore, aku mendengar suara sendok jatuh di dapur. Aku berlari ke sana. Tidak ada siapapun, tapi di lantai kulihat jejak kaki kecil lagi, basah, penuh lumpur, menuju lemari bawah wastafel. Perlahan aku jongkok, membuka lemari itu. Gelap, tapi dari dalam keluar bau busuk menyengat seperti bangkai. Tiba-tiba tangan kecil pucat keluar dari dalam lemari, mencengkeram tanganku. Aku menjerit sekencang mungkin. Tangan itu dingin, berlendir, dan licin seperti lumpur basah. Aku menarik tanganku kuat-kuat dan lari. Ibu datang tergesa, menutup lemari, lalu membaca doa sambil gemetar. Tapi di sela-sela ayatnya, suara ketukan dari dalam lemari terus terdengar. "Ayo main." Sore harinya, beberapa warga membantu mencari ayah di sekitar hutan. Setelah 2 jam, mereka menemukan sepatu boot Naya di dekat sumur tua, basah, berlumpur, dan di dalamnya ada potongan kain seperti baju anak kecil. Kepala desa datang, wajahnya pucat. Ia berkata pelan, "Rumah itu dulu milik penjaga hutan. Anaknya tenggelam di sumur waktu kecil. Sejak itu, setiap kali hujan, orang sering dengar tangisan dari arah rumah." Ibu langsung pingsan mendengarnya. Dan malam itu, hujan turun lagi. Lampu rumah padam. Aku dan ibu menyalakan lilin, bersembunyi di kamar. Tapi dari luar, suara langkah kaki kecil terdengar di beranda. Set, set, set. Lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. "Oh, boleh masuk?" Aku menangis ketakutan. Ibu menggenggam tanganku erat sambil membaca doa. Tapi ketukan itu semakin keras. Sampai akhirnya pintu kamar pelen-pelen
terbuka sendiri. Dan di sana berdiri anak kecil itu. Tubuhnya basah kuyup, lumpur menetes dari ujung jarinya. Matanya putih, kosong. Ia tersenyum. Aku udah bawa ayah. Ayah. Dari belakangnya muncul bayangan besar hitam, menyeret sesuatu. Itu mayat ayah. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes air hitam. Aku menjerit sekuat-kuatnya. 3 tahun telah berlalu. Rumah itu sekarang dibiarkan kosong. Rumput liar menutupi halaman, dan sumur tua itu sudah tertutup semen. Tapi warga desa bilang, setiap kali hujan turun, air dari tanah sekitar rumah itu naik sendiri, seperti ingin keluar. Dan kadang di tengah hujan malam, orang masih mendengar ketukan pelan dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Boleh main sebentar?